Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Perkenalkan, nama saya Siti Asya Aziana Herul, NIM A1A624-023, jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo. Pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Akuntansi, dosen pengampu Bapak Harjun SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang strategi pembelajaran persamaan dasar akuntansi dalam model Problem Based Learning atau yang biasa disebut dengan PBL atau PBM. Disimak videonya ya. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu PBL. Problem Based Learning atau PBL atau PBM adalah model pembelajaran berbasis masalah. Artinya, siswa belajar melalui suatu kasus atau permasalahan nyata. Kemudian berusaha menemukan solusinya dengan berpikir kritis, berdiskusi, dan mencari teori yang tepat. Dalam akuntansi, strategi ini sangat membantu untuk melatih keterampilan menganalisis persamaan dasar akuntansi. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran PBL. Di antaranya, yang pertama diskusi kelompok, di mana siswa bersama-sama memecahkan kasus persamaan akuntansi yang tidak seimbang. Yang kedua, inquiry atau penyelidikan. Siswa menyelidiki kesalahan pencatatan dan mencari teori yang sesuai. Ketiga, cooperative learning. Setiap anggota kelompok memiliki peran. Misalnya, pencatatan transaksinya siapa, pemeriksa persamaannya siapa, dan penyaji hasilnya juga siapa. Kemudian problem solving. Siswa memecahkan masalah langkah demi langkah. Kemudian yang terakhir adalah presentasi dan tanya jawab, di mana kelompok mempresentasikan solusi, sementara kelompok lain menanggapi atau memberikan masukan. Kemudian selanjutnya yang harus kita ketahui itu adalah apa sih itu persamaan dasar akuntansi? Nah, persamaan dasar akuntansi adalah hubungan utama dalam akuntansi yang menunjukkan bahwa seluruh sumber daya perusahaan atau aset berasal dari dua sumber, yaitu utang atau kewajiban kepada pihak lain dan modal. Maka harta atau aset perusahaan pasti seimbang dengan kewajiban ditambah modal. Maka rumusnya adalah aset sama dengan liabilitas atau kewajiban ditambah ekuitas atau modal. Aset merupakan segala sesuatu yang dimiliki perusahaan seperti kas, piutang, persediaan, peralatan, dan tanah. Kemudian, utang atau liabilitas adalah kewajiban perusahaan pada pihak ketiga. Contohnya, utang bank atau utang usaha. Kemudian, modal atau ekuitas. Ekuitas merupakan hak pemilik atas harta perusahaan seperti setoran modal atau laba ditahan. Kemudian, strategi PBL dalam persamaan dasar akuntansi dijalankan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, mengorientasikan siswa pada masalah. Guru memberikan kasus, misalnya, mengapa persamaan dasar akuntansi toko sejahtera tidak seimbang setelah transaksi pembelian perlengkapan dan utang usaha. Contoh kasus bisa dilihat di sini. Toko sejahtera memiliki modal awal sebesar 10 juta rupiah. Kemudian transaksi pertamanya membeli perlengkapan 2 juta rupiah secara tunai. Dan transaksi yang kedua meminjam uang dari bank sebesar 3 juta rupiah. Transaksi yang ketiga membeli peralatan 5 juta secara kredit. Namun setelah dicatat persamaan akuntansi menjadi tidak seimbang. Bagaimana cara memperbaikinya? Dan setelah guru memberikan kasus, selanjutnya yaitu tahapan mengorganisasi siswa untuk belajar. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok, lalu mengidentifikasi apa yang harus dipelajari. Misalnya, aturan pencatatan transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Kemudian, tahapan yang selanjutnya yaitu membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Pada tahapan ini, siswa mencari informasi dari buku atau sumber lain, kemudian menyusun tabel persamaan dasar akuntansi sesuai dengan kasus yang telah diberikan tadi. Tahapan yang selanjutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil. Nah, tahapan ini kelompok mempresentasikan solusi dari kasus tersebut yang telah diberikan tadi, kemudian menunjukkan bagaimana persamaan bisa kembali seimbang, yaitu aset sama dengan utang ditambah modal. Kemudian tahapan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahapan ini, guru bersama siswa merefleksikan kesalahan apa yang terjadi, kemudian bagaimana cara mencegahnya, dan apakah solusi yang telah dipilih sudah tepat. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi pembelajaran akuntansi yang lebih aktif dan menyenangkan. Belajar akuntansi memang perlu ketelitian dan logika.
Mari kita akhiri dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Kendari. Kalau membeli pensil, jangan lupa penggarisnya. Bersama dasar akuntansi, aset sama dengan utang ditambah modal harus seimbang dan harmonis ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.